kedebutan bidang meteorologi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gus. Jadi ada beberapa wilayah yang harus diwaspadai potensi cuaca ekstrim. Untuk itu kami persilakan kepada teman-teman media yang hadir secara langsung untuk memberikan pertanyaan. Ada? Oke, sebutkan nama. Ini nanti pertanyaan langsung dijawab saja agar tidak lupa ya Mbak ya. Ya Bu ya, izin. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu. Saya Sanya Dinda dari Antara TV. Mungkin ini sih sedikit bisa dielaborasi lagi terkait peristiwa yang di Bali. Ini kan masih masa peralihan ya tadi Ibu sebut. Terus kenapa bisa terjadi peristiwa seperti itu? Dan kalau misal dari BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini, apakah disampaikan langsung kepada Pemda atau seperti apa? Bagi sebut. Terus mungkin yang kedua, tadi juga disebut peristiwa semacam ini yang hujan harusnya dalam beberapa bulan terjadi dalam satu hari saja, itu kan akan sering terjadi. Itu kira-kira penyebabnya apa aja Bu misalkan? Jadi tentang Bali, tanyanya kenapa tadi kata latihan? Oke, ya. Memang benar. Jadi tentang ini Bali sudah menjadi suatu empiris ya. Kenapa fakta empiris? Biasanya masa peralihan. Oke, ya. Memang benar. Jadi ini sudah menjadi suatu empiris ya, fakta empiris. Biasanya masa peralihan itu justru juga bisa terjadi kondisi ekstrim. Kenapa bisa begitu? Nah, karena tadi dikatakan dinamika atmosfer yang terjadi saat itu merupakan beberapa fenomena yang terjadinya itu bersamaan. Jadi misalnya saat kejadian Bali itu adanya aktivitas Madden Julian Oscillation yang saat itu aktif sampai hari ini sudah berkurang, sudah bergeser ya. Hari ini sudah bergeser, tidak di wilayah Bali lagi ya. Itu tadi pergerakan arak-arakan awan hujan dari Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia bersamaan dengan aktifnya gelombang Kelvin dan Rossby ekuator. Selain ada tadi pengaruh bibit siklon dan fenomena-fenomena itu pun ternyata ya kalau waktu kita belajar awal tentang meteorologi dulu, fenomena-fenomena itu saat itu diperkirakan ya itu kalau terjadinya di musim hujan. Tapi ternyata saat musim kemarau pun fenomena ekstrim itu pun pernah terjadi. Jadi nampaknya ada tren kejadian-kejadian itu yang harusnya tidak terjadi di musim kemarau atau di peralihan. Ini mulai fakta menunjukkan itu pun ternyata bisa terjadi. Jadi kayak ada apa ya eh, sesuatu anomali gitu ya yang kita sendiri para terutama beliau-beliau para pakar itu juga masih sedang terus mengkaji. Contoh yang lain seperti kejadian badai tropis Seroja itu harusnya tidak terjadi di lintang ekuator antara 10 derajat lintang selatan dan 10 derajat lintang utara. Teorinya itu badai tropis itu selalu berpindah apabila eh, memasuki ekuator. Faktanya terjadi anomali. Lahirnya itu di dalam ekuator. Sehingga ini juga menjadi catatan kami. Eh, apa, adanya beberapa hal yang memang perlu terus kita waspadai meskipun itu masih di peralihan. Demikian, ya. Barangkali Bapak bisa menambahkan pertanyaan berikutnya tadi selain kenapa untuk peringatan dini ya. Uh, uh, uh. Ya peringatan ini sudah disampaikan tanggal 5 sebentar ya, bisa bacakan ya. Dan itu pun tidak hanya untuk wilayah Bali ya, ada beberapa wilayah yang mendapatkan peringatan dini, yaitu eh, mulai tanggal 5 September disampaikan dalam prospek cuaca sepekan dan diperkuat peringatan dini 3 harian. Kalau 5 September itu kan berarti 5 hari sebelum kejadian. Namun 3 harian, jadi biasanya 5 kemudian 3 hari tanggal ya tanggal 7 itu diulang lagi, kemudian diulang lagi tanggal 10.
Jadi kami memberikan peringatan dini itu selalu diulang-ulang karena untuk mengurangi apa? Karena ketidakpastiannya tuh kalau 5 hari sebelumnya kemungkinan meleset itu masih besar. Makanya 3 hari berikutnya diulang lagi itu kemungkinan meleset makin kecil. Diupdate lagi pas tanggal 10-nya pagi itu jadi beberapa jam sebelum kejadian diulang lagi. Memang harus seperti itu. Nah, apakah pemerintah daerah menerima? Jadi antara lain cara kami memberikan peringatan dini itu melalui ini apa? Selain melalui informasi resmi yang ada di laman BMKG, lalu ada di aplikasi mobile phone, itu juga melalui koordinasi antar pihak. Jadi misalnya BMKG dengan BPBD itu selalu ada dalam satu grup komunikasi, Forkompida. Nah, jadi insya Allah itu sampai, tapi barangkali ada beberapa hal yang non teknis ya, yang kita tidak paham. Nah, tapi konsepnya meskipun tidak ada peringatan dini, kami itu antar BMKG, BNPB, ataupun BPBD dan pihak-pihak terkait yang menangani kebencanaan itu selalu ada dalam satu ring koordinasi di setiap daerah. Demikian. Terima kasih. Ini jadi menjawab pertanyaan yang ketiga tadi mengenai curah hujan lebat yang terkonsentrasi dalam waktu pendek. Memang dari beberapa penelitian ada yang menyimpulkan juga bahwa hari-hari hujan ekstrim itu semakin ke sini semakin banyak, gitu ya. Betul, semakin sering terjadi. BMKG mengkategorikan curah hujan ekstrim itu ketika curah hujan 24 jam lebih dari 150 mm dalam satu hari, dalam 24 jam. Kejadian Bali kemarin itu 386 mm dalam 24 jam, hampir lebih dari dua kali lipat kategori ekstrim kami. Kemudian kalau kita ingat di tahun 2020 juga 377 mm gitu ya. Artinya saat ini fakta-fakta ilmiah juga menunjukkan bahwa memang hari-hari dengan curah hujan ekstrim itu semakin sering terjadi. Begitu. Terima kasih. Ada satu lagi dari TVRI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, baik yang offline maupun online. Ada beberapa hal menyambung apa yang sudah ditanyakan tadi terkait dengan kejadian di Bali. Oh, perkenalkan saya Ardianto Wijaya, Bapak Ibu dari TVRI. Terkait dengan banjir di Bali, tadi Bu Di Korita menjelaskan terkait dengan fenomena yang mendukung, selain juga peralihan dari kemarau dan juga ke musim penghujan. Ditemu dari gelombang ekuator Rossby, gelombang Kevin, dan juga MGO. Tadi Ibu menjelaskan akan bergeser. Nah, pertanyaannya adalah bergesernya kemana, Bu? Itu yang kemudian juga harus diantisipasi. Karena kalau semalam saya juga berdialog dengan perwakilan BRIN dan BNPB, ternyata memang diperparah dengan fenomena itu, begitu. Apakah kemudian BMKG juga sudah memetakan bergesernya ke arah mana dan apa yang harus diantisipasi? Karena kalau hanya mengandalkan